Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya kayaknya masih terbawa arus film yang tadi ya, masih agak sedih-sedih gimana gitu. Untuk itu mari kita jargon dulu ya. Tadi udah dikasih tahu Mbak Kurida ya. Kalau saya bilang Festival Film Purbalingga. Oke, sekali lagi. Festival Film Purbalingga. Oke, bolehlah diterima biarpun masih kurang semangat ya. Oke, sesi ini setelah kalian semua bisa sudah nonton film dari Mas Anto Galon ya. Selanjutnya kita akan berdiskusi bersama dengan Mas Anto Galon. Jadi Mas Anto Galon itu beliau itu udah dari awal mulai teater di Teater Lingkar Semarang, terjun ke dunia layar lebar jadi aktor, ke televisi juga pernah membintangi beberapa sinetron, sampai sekarang beralih ke balik layar ya sebagai seorang sutradara. Oke, selanjutnya langsung saja kita panggil Mas Anto Galon. Untuk Mas Anto Galon, monggo waktu dan tempat saya persilakan. Selamat siang semuanya. Oke, bagaimana Mas Anto Galon atmosfer perfilman di Banyumas Raya ini? Wah, kalau ngomongin Purbalingga ini udah nggak bisa berkata-kata lagi lah. Semarang yang jadi ibu kota Jawa Tengah itu gimana ya? Malu saya sama Purbalingga ini. Sebagai dengan ekosistem yang ada, komunitas yang ada di Purbalingga ini, malu saya. Oke Mas, silakan pinarak dulu, monggo. Oh, ya. Ya jadi ini juga termasuk lebaran kita ya, filmmaker dan sineas di Banyumas Raya. Lebarannya adalah Festival Film Purbalingga. Oke, untuk selanjutnya langsung ke materi yang ingin disampaikan, nggih, Mas Anto Galon, nggih. Oke, monggo ya. Mas Anto. Ya, mungkin saya akan berbagi pengalaman aja, karena saya itu nggak kuliah di film, tapi katanya bisa bikin film gitu kan. Ya saya otodidak, saya nggak kuliah di film, berbagi pengalaman apa yang pernah saya lakukan aja ya. Jadi saya membuat metode proses produksi sebuah film dari kacamata seorang sutradara. Ya, boleh Mas ditampilkan slide-nya? Sambil berdiri ya, ya. Next Mas. Ya, apa sih yang perlu disiapkan oleh seorang sutradara ketika dia akan membuat sebuah film gitu kan? Ya tentu mungkin Anda udah pernah dapat materi dari Pak Guru di sekolah atau mungkin dari kawan-kawan CLC ya, tapi mungkin ini tambahan aja gitu, barangkali nanti bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Jadi yang pertama itu pastinya adalah persiapan. Nah, persiapan itu yang pertama kali harus disiapkan itu adalah skenario atau naskah. Karena bagi orang film, naskah atau skenario itu adalah kitab sucinya orang bikin film. Karena dari naskah itu adalah awal dihitungnya semuanya. Mulai dari budget, jumlah pemain, lokasi, semuanya itu pasti dari skenario. Makanya kalau proses pembuatan sebuah film, skenario itu harus dijadiin dulu draft akhir. Pasti ada draft 1, mungkin ada revisi draft 2, draft 3 dan seterusnya sampai draft akhir. Setelah jadi dibedah ya kan. Terus baru dihitung estimasi budget itu baru bisa dihitung gitu. Kira-kira berapa gitu habisnya. Terus setelah itu selesai, terus pasti mencari kru. Nah, dalam proses pencarian kru ini, cari yang sejalan dengan kita. Dari mulai kameramen, astrada, produser, cari yang sejalan dengan kita. Ceritain dulu mau bikin film seperti ini, terus kira-kira kamu suka enggak gitu. Nah kalau sudah suka itu biasanya akan punya effort yang lebih
untuk membuat atau ikut dalam proses pembuatan film itu. Ya, next Mas. Nah, setelah itu kita baru cari pemain. Biasanya kalau di industri, kalau cari pemain itu biasanya kalau misalkan film biopik ya, atau film tentang Soekarno itu, Pak Karno itu. Nah itu usahakan cari yang wajahnya benar-benar mirip dengan Pak Karno, aktornya itu, wajahnya yang mirip. Terus yang kedua harus bisa berakting, itu pasti ya, karena kita mau main film, aktor itu kan yang di depan layar, yang ditonton oleh penonton kita, yang menyampaikan apa tentang film kita itu kan aktor di depan. Nah itu harus benar-benar bisa main. Nah kalau bisa yang famous atau terkenal. Karena apa? Kalau di industri, kalau nggak terkenal, ini bintang filmnya siapa toh? Ya, gitu kan. Nah, cari itu. Biasanya kan setiap bintang film itu punya fans, gitu kan. Jadi idola beberapa kaum lah gitu. Nah, cari yang famous. Terus Mas? Nah, setelah itu cari lokasi. Nah, cari lokasi pun itu harus disesuaikan dengan cerita, dengan skenarionya. Ya, jangan kamu misalkan ceritanya tentang Majapahit, kerajaan Majapahit itu kan. Harusnya kan kerajaan, tiba-tiba waktu syuting lagi naik kuda ada mobil lewat. Nah, itu kan nggak pas. Harus dicari lokasinya yang benar-benar steril, yang sesuai dengan tema atau isi ceritanya gitu. Terus ini aku langsung dulu aja ya, nanti tanya jawabnya nanti aja ya. Terus reading, itu jalannya bisa bersamaan. Yang nyari lokasi biar nyari lokasi, terus pemain bisa kita readingkan gitu. Atau membaca skrip bareng-bareng. Supaya apa? Supaya ketika syuting nanti lebih mempermudah dalam proses produksi. Kalau kita udah ada reading, udah ada latihan dulu sebelumnya, baca naskah bareng-bareng, keinginan dari sutradara itu bisa disampaikan di situ. Kamu di situ juga bisa, sebagai seorang sutradara juga bisa menghitung kapasitas aktormu atau talentmu. Iki bisa nggak sih? Misalkan si Budi jadi penjahat gitu. Nah, ketika di reading tuh bisa, Budi waktu reading tuh nggak bisa jadi penjahat, terlalu halus, terlalu lembut misalkan. Nah itu bisa diganti orang, ya banyak lah itu. Atau memang kalau kamu punya keyakinan bahwa Budi sebenarnya bisa, ya kamu treat. Benar-benar sutradara harus nge-treat si pemain itu harus bisa sesuai dengan keinginan si sutradara gitu. Lah kamu harus punya nge-treat itu, harus punya effort lebih untuk membuat si Budi itu gimana caranya benar-benar bisa jadi seorang penjahat maksudnya. Nah, terus make up, backdrop sesuaikan juga gitu kan. Make up, backdrop tuh misalkan kamu bikin film tahun 80-an atau 90-an, yang tren baju pada saat itu apa sih gitu. Oh celana cutbre gitu, ya itu sesuaikan bajunya gitu, tahunnya. Kalau kamu bikin tahun kekinian, ya bikin kekinian gitu, yang sesuai dengan apa, K-pop apa-apa yang cowoknya ke Korea-Koreaan kan, stylenya bisa dibikin gitu. Ya, terus artistik ya sesuaikan juga. Seperti yang saya bilang tadi, misalkan kamu bikin film tahun 90-an, bangunan misalkan rumah, nyari rumah. Yang lagi tren rumah itu apa gitu. Oh rumah tingkat tapi bentuknya kayak gini. Untuk mencari referensi itu kan sekarang udah nggak susah. Bisa dari Mbah Google, pinter. Cari referensi yang ngetren pada tahun itu apa sih gitu. Baju yang ngetren pada tahun itu apa sih gitu. Jadi filmmu nggak norak nantinya jadinya gitu loh. Pas, tahunnya pas karena kamu riset gitu. Terus next. Nah, semuanya dapat, udah mau persiapan dari naskah itu kan jadi kelihatan. Kamu mau pakai alat yang seperti apa? Ya,
Kan ini tadi hitung-hitungannya seperti yang dari awal tadi, skenario buat ngitung budget. Setelah kamu baca, kamu butuh alat apa aja? Oh, ini butuh drone. Oh, butuh Zhiyun atau butuh Jimmy Jeep atau butuh Panther atau butuh Dolly. Ini bisa kelihatan dari naskah atau keinginan saudara. Tapi keinginan saudara juga harus tanyakan ke produser, duitnya ada enggak buat nyewa itu? Bener enggak? Hah? Saudara punya keinginan bikin shot seperti ini, tapi nek duitnya ra ono ya kamu enggak bisa. Nah, tapi kita bisa ngakali dengan cara itu. Kalau misalnya, saya pernah lihat di tayangan di YouTube juga sih, misalkan dia nggak punya Jimmy Jeep, pakainya bambu, kamera tali-taliin, ya ada resikonya kalau jatuh berat, ya kan. Tapi gimana caranya nggak jatuh? Dipakein bambu, digoyang-goyang. Ada juga yang kreatif seperti itu gitu. Ngomongin bikin film tidak mungkin lepas dari budget atau biaya. Tapi yang namanya kreativitas tidak bisa dibatasi oleh biaya gitu. Next. Nah, sebelum tadi ya reading sudah, cari lokasi sudah, workshop sudah, terus adain PPM. Meeting terakhir lah istilahnya, meeting terakhir sebelum kita syuting. Itu harus benar-benar ditanyakan, lokasinya aman enggak? Kemarin kan kita udah reki nih, udah nyari lokasinya di dusun A misalkan. Di pos kampling dusun A. Ya kan? Jangan sampai pas meeting terakhir ya kan ada laporan pos kamplingnya catnya berubah gitu. Yang tadinya putih udah jadi merah karena habis dipakai kampanye partai A gitu misalkan. Didanai oleh partai A, kemudian dicat merah semua lah, itu nanti udah nggak sesuai lagi gitu kan. Atau pos kamplingnya hilang gitu kan, habis banjir. Nah itu di PPM ini di kita final ya, final meeting. Itu diomong semua, butuh kameranya, persiapannya udah oke, persewaan kameranya, lensa udah oke, pemain oke. Ini di sini, terakhir ini, sebelum produksi syuting ya. Tapi saya rasa teman-teman pasti sudah melakukan ini sih, gitu. Next. Nah, editing. Ya, editing karena teman-teman udah sering buat film pasti udah tahu lah ya. Kalau ya editing pasti sutradara di situ nungguin keinginannya seperti apa, nungguin editornya. Biasanya di situ terjadi konflik sama editor. Pengennya ini tapi shotnya nggak ada atau apa. Itu sering terjadi di situ ya. Hingga akhirnya itu di pitlock, artinya udah lock gambarnya ya, filmnya akan seperti ini, baru masuk ke online. Itu masukin musik, mau kalau ada grafisnya dimasukin grafisnya, ngasih judul, itu di editing online ya. Tadi yang pitlock tuh offline. Next. Nah, setelah jadi film itu kita distribusi. Nah tadi kesepakatan di awal film tadinya mau kita buat film itu buat apa? Mau ke festival kah? Atau memang itu ada yang pesen berarti harus diantar ke klien, ya kan? Terus atau memang dibuat untuk bioskop gitu kan? Atau televisi. Jadi di depan di awal atau kita membuat film itu tujuannya untuk apa? Istilahnya itu. Next. Habis ya. Oke, ini sekarang kita buka sesi tanya jawab aja ya. Oke, mungkin dari sedikit pemaparan yang disampaikan Mas Santo Galon, ada teman-teman yang langsung ingin bertanya dengan sangat antusias gitu. Langsung saya, wah pasti ada. Monggo Mas. Ya. Mikrofon tolong dibantu nggih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, saya Rifki Irfangi dari mahasiswa Sastra Indonesia Unsud.
Saya ingin bertanya, tapi pertanyaan mungkin tidak akan jauh dari kitab suci perfilman tadi atau naskah drama. Karena naskah drama itu sendiri termasuk dalam salah satu genre dari sastra seperti itu. Jadi agak masuklah ke prodi saya gitu. Ingin saya tanyakan sebenarnya adalah tadi yang saya lihat dari film yang sudah ditayangkan karya Mas Anto Galon sendiri, saya melihat tema yang diangkat itu sangat bagus dan menyentuh tentunya. Yang ingin saya tanyakan, kenapa Anda pertama memilih tema itu, tema yang film pertama. Saya akan langsung ke tema yang film pertama itu, di mana adanya kekerasan dalam mungkin penertiban kota seperti itu. Apakah memang di Semarang itu isunya yang sedang naik adalah seperti itu pada waktu itu, atau kenapa seperti itu? Dan yang kedua, ketika kita sudah menemukan ide atau tema yang akan kita angkat, gimana sih tips and triknya atau mungkin cara-cara yang efisien atau ya cara-cara yang baik untuk bagaimana kita menuangkan ide atau tema yang sudah kita dapat ke dalam tulisan atau yang tadi disebut ke dalam naskah drama itu sendiri, seperti itu, Mas. Mungkin itu cukup dari saya, 2 pertanyaan itu mungkin. Terima kasih. Oke, langsung. Ya, langsung aja. Jadi, terima kasih Mas. Mas siapa tadi? Rifki. Mas Rifki ya. Kenapa temanya film yang pertama apa kedua? Yang pertama, Tambak Rejo ya, yang Tambak Rejo ya. Jadi pada waktu itu saya nggak tahu ada gusuran itu, nggak tahu. Saya lagi nongkrong di Taman Budaya Raden Saleh sama anak-anak seniman, tiba-tiba dapat kabar, memang kita berkawan dengan anak-anak aktivis ya, banyak anak-anak aktivis juga. Dapat kabar bahwa Tambak Rejo digusur. Siang itu digusur dan itu pas bulan puasa. Puasa hari ketiga digusur, nah itu semuanya langsung pada lari ke Tambak Rejo semuanya. Ngelihat gusuran itu dan benar-benar nangis. Saya tadi nonton di situ juga sempat nangis lagi saya, karena teringat peristiwa itu, gitu. Jadi tujuan saya membuat film ini tadinya untuk menagih janji wali kota. Jadi pada waktu itu wali kota itu kan mau mencalonkan jadi wali kota lagi. Kalau sampai dia janji bikin rumah itu enggak terrealisasi, ini akan kita kampanyekan lagi gitu loh. Berarti cangkemmu dobol misalnya gitu. Ini buktinya ada gitu. Tapi alhamdulillahnya ya kan, dia menepati janji. Di Tambak Rejo telah dibangun 97 rumah untuk 97 kakak dan sampai sekarang sudah terjadi kampung deret nelayan itu. Jadi saya sendiri juga ikut bangga, ikut senang, pada akhirnya perjuangan kawan-kawan, perjuangan saya itu membuahkan hasil. Kampung nelayan itu benar-benar dibuat oleh Pak Endi. Dan pada waktu itu kalau nggak salah anggarannya digedok sama DPR 11 miliar untuk bangun itu gitu. Walaupun akhirnya kena ada Covid, dipotong lagi buat Covid itu terus, tapi tetap jadi 97 rumah. Dan sekarang warganya tetap menempati di situ. Jadi itu Mas. Terus tadi apa tadi kedua? Yang kedua, gimana tips dan triknya menuangkan tema ke dalam filmnya? Kalau ide biasanya memang kalau di luar Tambak Rejo ini ya, ini Tambak Rejo ini film ini saya proses ngeditnya aja 3 bulan. Ya di luar Tambak Rejo ini ya, kalau ide, saya kalau dapat ide pasti langsung saya ketik di sini, di catatan. Kita nggak tahu, kita lagi nongkrong sama siapa, tiba-tiba ada ide, catat dulu aja. Perkara nanti mau dipakai kapan, suatu saat pasti kepakai. Dan ide film Kau Adalah Aku yang lain, itu aku dapat idenya tahun 2013, tapi baru saya eksekusi tahun 2017. Jadi saya dapat 2013 ide, baru saya eksekusi untuk bikin film 2017. Nah, kita yakin aja Mas, bahwa setiap karya pasti akan menemukan jalannya. Entah kapan pasti akan nemu, gitu. Catat aja dulu, ada ide catat. Suatu saat pasti kepakai. Kalau kita mau tiba-tiba disuruh bikin sama seseorang, yuk gak film ini, ketika aku tahu ide kuwi, buka lagi catatan kita gitu. Enak. Jadi jangan lupa nyatet saja, jangan malas nyatet, jangan lupa nyatet saja. Kalau saya itu. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rifki ya.
Oke. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Ayo Dek tanya, kalau nggak tanya saya pulang loh nih. Mah ketawa. Ini kalau nggak tanya dosa kamu. Tanya tuh, ayo. Kalau nggak ada yang tanya, cukup sekian, terima kasih. Saya langsung makan gaji buta dari Mas Bowo loh. Ayo tanya, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, jangan takut salah. Orang kita remaja tuh tempatnya salah. Kalau kamu nggak salah tuh mah keliru gitu loh. Oke. Ya, akhirnya kamu Ya, tanya toh. Mbak, tolong. Aku tahu kamu mau tanya, makanya kamu tak ini. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Mas Anto, nama saya Avalini dari sutradara muda film Tembelek. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Mas Anto, saran Mas Anto untuk anak generasi muda, terutama sutradara muda, itu supaya bisa lebih berkembang lagi dan bisa melanjutkan karirnya di dunia film, kemudian juga karakter-karakter apa yang diperlukan supaya nantinya bisa lebih berkembang lagi untuk sutradara-sutradara muda yang baru mulai gitu Mas Anto. Terima kasih. Ya. Siapa Natali? Siapa? Ya, tepuk tangan Mbak Ava. Avali ya. Avali namanya. Avalini ya. Avali. Jadi kalau karakter mengembangkan biar tetap ini ya. Kalau saya sih terus saja berkarya sih. Kalau kamu pengen jadi sutradara, kamu harus banyak bergaul. Bergaul pun juga jangan dalam satu circle aja, jangan sama orang baik aja, jangan sama orang, semuanya kamu kumpulin. Kadang-kadang dari kita nongkrong sama tukang beca, itu ada obrolan yang asik. Gitu. Kadang-kadang kita ngobrol sama Pak Polisi juga ada yang obrolan yang asik, ngobrol sama Pak Tentara juga ada yang asik. Semua profesi kamu kumpuli deh. Paling tidak ketika kamu nanti mau buat adegan, ya kan, adegan, misalkan gini, contoh, guru, ya kan, guru, ada karakter kamu jadi guru. Guru itu kan nggak semuanya baik. Sorry, bukan baik, malah dalam ini ya. Maksudnya cara ngajarnya, kan ada yang galak, ada yang lembut, ya kan, ada yang, wah kamu, ada yang sering marah-marah gitu. Nah, ketika kamu ada satu cerita ya, cerita bahwa sosoknya tuh guru tapi dibenci sama muridnya. Ya kan? Nah, ketika kamu sekolah, kamu bayangin aja guru itu. Dulu siapa ya? Oh, Pak Ali itu galak dulu misalkan. Ya kan? Pak Ali itu galak. Oh, kalau murid deket sama dia tuh udah nggak mau sukan. Ya udah. Sosok atau tokoh yang kamu pilih, karakter talent yang kamu pilih, masukin aja karakternya Pak Ali ke dia gitu. Jadiin dia seperti Pak Ali, itu udah jadi nanti. Gitu. Kadang-kadang kalau kita ketemu sama orang, pertama kali kita ngelihat orang, kita kan tahu orang ini baik apa enggak. Kadang-kadang kan, wah ini Pak kok wongnya lembut ya gitu. Kadang-kadang ada orang tampangnya memang sangar gitu kan. Sangar tapi padahal hatinya lembut, ada juga. Ya kan? Dari awal jumpa tuh kadang-kadang kita melihat karakter seseorang itu udah bisa kita rasakan. Nah, sebagai seorang saudara, pekalah terhadap itu. Karena itu nanti akan sangat bermanfaat ketika kamu bikin sebuah film. Semakin kamu banyak bergaul, perpustakaanmu akan semakin banyak karakter di dalam dirimu. Kamu pengen bikin ada penjahat itu kayak apa sih lah? Ternyata kamu pernah kumpul sama penjahat, yang kamu ngelihat wajahnya itu udah males. Ya udah, jadiin itu aja, gitu. Kamu pernah ketemu orang baik, bahkan kamu tuh sungkan banget gitu. Nah ini memang sosok di film itu memang ibu ini baik, ya udah jadiin itu aja gitu. Tetanggamu misalkan ada yang baik, ibu ini tonggo gue apian banget itu. Nah ketika kamu bikin sosok karakter yang baik, ibu itu aja karakternya masukin ke talentmu. Jadiin dia seperti itu, treat dia seperti itu. Pasti tadi gitu. Ini sharing aja ya. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Oke.
Udah ya? Atau ada lagi? Oke, mungkin dari Mbak Ava juga. Mbak Ava kan ini sutradara muda. Ini filmnya juga masuk kompetisi yang fiksi apa ya, Mbak? Ya. Judulnya apa? Tembelek. Nah, mungkin juga mengembangkan dari Mbak Ava ya, karena di sini kebanyakan filmmaker pemula. Menurut Mas Antoni, apa sih kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh sutradara pemula dalam membuat film? Kesalahan? Iya, mungkin karena dari idealisnya pemula pingin gini, atau mungkin dari apa? Berangkatnya dulu aja, dia mau buat film itu untuk apa? Oh, berarti dari situnya. Nah, dari nawa itunya dia buat film itu untuk apa dulu? Kalau memang ada yang bayar, ada kliennya yang bayar kita, ya kita harus berkiblat sama dia gitu. Nggak bisa kita idealis gitu. Tapi kalau itu memang kita sendiri yang dibebaskan, misalkan ada orang ngasih uang terus udah pokoknya terserah mau bikin film apa ya, itu kita bebas, bikin apa aja seidealisnya kita apapun hajar kalau aku gitu. Atau memang kita sendiri yang membiayai itu, ya udah masukin aja suka-suka kita yang bayar kok. Nah tapi kalau ada kliennya misalkan tuh pesanan dari polisi, nggak bisa dong kita jelek-jelekin polisinya, dia yang bayar kok gitu loh, ya kan? Dia yang bayar masa kita jelek-jelekin, kita terima duit loh, kita terima keuntungan loh di situ, nggak bisa gitu. Jadi kalau mau kritik ya ini harus sendiri gitu. Tujuannya untuk apa dulu gitu? Bikin awal bikin film itu untuk apa? Kalau aku gitu. Oke, baik. Nah, di sini kan posisinya pelajar itu dapat duit dari sekolahan. Jadi yang produser itu kebanyakan kepala sekolah gitu. Nah, tapi kan nggak semua sekolahan itu paham tentang film itu sendiri, nggih. Nah, kemudian seorang sutradara udah punya ide, udah punya cerita, dia kasihlah ke kepala sekolah. Tapi ternyata sama kepala sekolah itu, oh jangan kayak gini, harus gini. Tapi di sisi lain juga orang sutradara juga pingin, aku pengen loh filmnya kayak gini. Menurut Mas Anto itu salah nggak seorang sutradara itu agak nakal sedikit dengan dengan produsernya? Kalau konteksnya itu masih festival di sekolahan gitu. Ya kalau sekolah itu kan tetap kita harus mandang itu tempat lembaga pendidikan ya. Jadi ya tetap harus memandang itu juga, nggak bisa lepas tiba-tiba kamu bikin film yang sesuka hatimu terus nggak mengandung unsur pendidikannya sama sekali misalkan itu ya saya nggak bisa ngomong itu nanti yang ngomong guru kali ya itu. Tapi idemu kamu untuk mempertahankan idemu ke kepala sekolah, kamu harus bisa menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa film ini bagus gitu. Nah ketika kepala sekolah bilang enggak, tapi kamu ngeyel terus sampai dia bilang ya wis, lah itulah kelegaan, itulah kemerdekaanmu sebagai seorang saudara, karena kamu berhasil meyakinkan si kepala sekolah untuk nurut sama kamu. Wah itu gak keren, tepuk tangan untuk itu. Oke, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya kembali? Ya masih sunyi pemirsa. Ya itu nih depan. Oh ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Briliana Taya Florea dari Broadcasting Mega, sutradara film Gengsi. Saya mau bertanya mengenai tadi yang dipresentasikan oleh Mas Anto, untuk editing offline dan editing online itu bedanya apa ya dalam alur kerjanya? Terima kasih. Ya kalau offline itu biasanya kalau di industri itu cuma edit aja. Menyatukan gambar sama ngesing suara aja, nggak ada musik, nggak ada apa-apa, pokoknya istilahnya gambar mati tok utuh, ngedit sampai selesai, tapi belum ada apa-apanya, grafis belum ada, mentah editan gitu, rough cut lah gitu, kayak rough cut tapi udah jadi, udah backlog itu artinya rough cut yang udah jadi gitu, udah jadi dan itu baru dimasukkan ke online lah, online tuh bisa masuk ke musik, bisa ke grafis, ke macam-macam itu maksudnya ke online gitu, sampai ke mixing gitu.
sepengetahuan saya begitu, karena kalau di tempat perkuliahan saya nggak tahu ya, karena saya nggak kuliah film gitu. Mungkin bisa tanyakan ke Pak Bowo nanti itu. Sepengetahuan saya begitu. Oke, bagaimana Mbak? Cukup? Oke, selanjutnya ada lagi? Boleh tentang teknis? Ya silakan, tentang teknis atau tentang lainnya. Mas, minta tolong dibantu ya untuk mic ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prana Ramadhania dari SMA Negeri 2 Cilacap selaku sutradara dari film Di Balik Tembok Benteng Kami. Sebelumnya tadi Mas Anto sudah menjelaskan tentang kita harus mencari tim yang satu pandangan begitu ya. Nah, terkadang itu saya memiliki tim yang memang anak-anaknya itu memiliki berbagai pandangan dengan film gitu. Gimana sih cara saya sebagai sutradara dan agar tim saya mendapatkan satu pandangan dengan saya dan mengetahui apa sih yang sutradara mau gitu, bagaimana? Terima kasih. Ya kamu harus menjelaskan ke temanmu sejelas-jelasnya keinginanmu gitu. Bahwa kamu pengen bikin film ini karena kegelisahanku ini, karena aku pengen ini gitu. Itu temanmu harus jelas gitu. Nah biasanya kalau orang yang nggak respect dengan itu, ya udah kelihatan kok dari kamu waktu menjelaskan dia antusias apa enggak gitu. Ya kalau memang nggak antusias, kamu paksa seperti apapun juga, nanti tengah jalan pasti ada aja itu kendalanya. Mending kamu cari yang lain deh gitu. Kalau aku sih cepet-cepet, karena biasanya pasti nanti tengah jalan ada aja. Padahal kita udah setengah jalan nih gitu loh. Udah setengah jalan terus ada yang kayak gitu tuh udah capek nanti. Nah dari awal aja, oke kalau kamu udah, makanya kesepakatan di awal itu penting gitu. Oke ini apapun yang terjadi pokoknya ini harus selesai, kita harus bertanggung jawab, dan ini kesepakatan di awal gitu. Apapun yang terjadi ya karya ini harus jadi ya, salaman udah. Apapun yang terjadi, makanya kalau memang dia seneng sama cerita kamu itu atau keinginan kamu untuk begini itu, harusnya dia dukung kalau memang dia seneng gitu. Tapi kalau yang udah cuek-cuekan aja, udah percayalah nanti tengah jalan itu pasti bete itu. Udah. Oke, gimana Mbak Prana? Kesepakatan di awal kalau menurut saya. Sudah cukup kayaknya. Sudah cukup. Terima kasih. Oke, ini Mbak Prana itu putrinya Mas Insan Almarhum. Oh. Oke. Ya. Ya. Turut berduka cita ya. Aku kenal sama almarhum bapakmu misalnya. Oke, kayak mungkin kalau boleh menambahkan sedikit ya dari pandangan anak-anak SMA ya, karena mungkin saya juga masih seumuran dengan teman-teman ya yang SMA. Mungkin lebih ke antara kru dan sutradara itu harus membangun chemistry seperti layaknya sebuah hubungan percintaan mungkin ya. Wah, Ya. ini. Jadi harus sama-sama cocok dulu, kita Iya. banyak ngobrol, banyak sharing gitu. Mungkin begitu sih. Intinya ya klopnya dulu, jalanin aja dulu gitu. Kalau di hubungan, mungkin kalau kayak gitu ya, kalau nggak salah. Nah itu kalau jalani aja dulu tuh yang bahaya sebenarnya. Jalani aja dulu, nanti kalau nggak cocok pisah gitu ya. Sakit gitu, bener. Kesepakatan sih, kalau bangun setelah ada kesepakatan, chemistry itu penting. Tapi kalau chemistry udah dapat, biasanya kesepakatan itu akan dapat juga gitu. Ya. Oke, ya ada lagi? Ada lagi? Oh itu, Oke, cowok. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin Adif dari Man 1 Banjarnegara. Saya sebagai sutradara film dokumenter Kutulan Semangkung. Di sini saya sebagai sutradara muda ingin bertanya kepada Mas Anto. Dari film pertamanya tadi Tambak Rejo, itu gimana kemampuan Mas Anto mengubah film menjadi senjata buat menagih janji dari wali kota. Dan peristiwa-peristiwa seperti Tambak Rejo itu nggak sedikit di Indonesia, banyak sekali. Tapi tidak ada sosok yang seperti Mas Anto. Ketika
kadang saya melihat sesuatu hal yang miris, tapi saya nggak tahu harus berbuat apa, apalagi difilmkan. Film itu kan mahal, kita butuh kru dan lain sebagainya. Tapi sebagai sutradara muda kita kan belum punya koneksi, belum punya relasi, kita tuh bingung gitu. Pengen mau filmkan tapi gimana, mungkin saran dari Mas Anto kita harus cari siapa, minta bantuan siapa seperti itu. Karena di Indonesia, di tempat saya pun banyak hal seperti itu yang miris. Terima kasih. Ya, oke. Jadi, Mas siapa tadi? Baha. Bambang. Baha. Baha. Oh, Gus Baha. Oh, bukan ya. Jadi di film Tambak Rejo yang bergerak bersama itu, jujur, semua footage itu saya nggak syuting. Itu saya mintain dari para aktivis, dari para mahasiswa, ada yang bawa kamera DSLR, ada yang bawa handphone. Makanya tadi gambarnya kan ada redup, kadang terang, redup terang. Itu dari handphone. Itu saya sampai habis harddisk 4 tera untuk ngumpulin footage dari para mahasiswa yang berdemo itu. Dari Undip saya datangi yang pada waktu itu ikut demo siapa, ikut advokasi siapa. Itu dari kelompok-kelompok itu saya mintain semua itu. Saya mintain, pokoknya di HP-mu ada gambar apa. Dari Unisula, dari UNES, pokoknya semua mahasiswa yang terlibat di Tambak Rejo itu saya mintain gambar semua. Sama dari kawan-kawan Patiru, ada yang dari LBH, saya mintain semua gambarnya. Nah setelah saya minta, ya ini bedanya bikin film dokumenter sama film fiksi ya, dalam skenario. Kalau saya pribadi ya ini ya, itu kalau film fiksi, kita jadiin skenarionya dulu, ya kan, setelah skenario jadi, itu jadi pedoman atau jadi kitab suci untuk kita produksi. Nah kalau film dokumenter, kita punya gambar apa dulu, kita lihatin semua, baru kita buat skenarionya. Kalau aku tak balik gitu. Nah ini ada gambar ini, ada gambar ini, gambar ini. Nah di tengah perjalanan itu, ini kenapa saya tadi mengatakan itu saya ngeditnya 3 bulan. Itu udah jadi nih susunannya nih. Tiba-tiba ada mahasiswa yang ngirim gambar bagus lagi. Itu saya rubah. Bongkar lagi, bongkar satu, bongkar semua. Untuk demi gambar itu biar masuk dan harus wawancara orang lain lagi nih siapa nih biar nyambungkan lagi. Jadi itu menata puzzle itu udah. Puzzle footage itu 3 bulan saya. Dan itu saya bongkar mungkin ada kalau 10 kali ya. Udah jadi layarnya nih, bongkar lagi. Hingga terakhirnya karena tujuan kita menagih janji ke wali kota, akhirnya saya meminta izin untuk ketemu sama wali kota dan dikasih bisa wawancara wali kota itu. Itu. Ya, alhamdulillah bisa. Kalau mencari dana, jujur film ini sekitar habis 10-an kali. Tapi ya dari teman-teman aja, tumbuhan aja. Kan ada seniman, ada ini, itu pada tumbuhan gitu. Enggak ada yang biayai film ini. Kita bikin ya kebetulan editornya juga masih punya rasa kemanusiaan. Temen kameramennya yang saya buat wawancara itu baru pakai kamera itu saya syuting sendiri itu. Juga nyari orang yang punya kamera kita pinjam gitu. Kalau buat lain-lainnya ya kita patungan untuk bensin, untuk nyari datangkan ngasih makan orang yang ini ya kita patungan gitu sih. Enggak minta ke siapa-siapa, enggak dibiayai siapa-siapa ya film ini gitu. Ya ada namanya Mas Sunu itu salah satu pengusaha lah, kontraktor itu yang ngasih dikit lah gitu, makanya tak jadiin produser dia di sini. Itu sih. Ada lagi? Yuk. Ah, itu. Sebelahnya dulu ya. Baik. Langsung aja Mas, sudah on. Oke. Udah on. Tolong Mbak diganti mic-nya. Cek. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas Anto, saya Seno Aulia Wijayanto dari SMA 2 Purwokerto. Jadi saya ingin bertanya tentang pernyataan Mas Anto tadi yang kalau misal kita itu punya ide, kita itu catat idenya dan bisa keluarkan itu kapan aja gitu kan. Nah, saya juga melakukan itu, tapi
ketika saya mengecek ide itu lagi, saya baru sadar, loh kok jelek ternyata. Nah, itu menurut Mas Anto adakah saran untuk mengembangkan ide tersebut atau bagaimana cara agar kita dapat menemukan ide yang pas atau cocok dan tetap merasa cocok untuk kedepannya? Gitu sih Mas, terima kasih. Gimana tadi? Kamu menemukan ide, Ya, kamu tulis, kamu catat. Ya, saya catat. Terus habis itu ternyata jelek gitu. Nah, terus setelah beberapa bulan kemudian saya buka lagi, saya brainstorming lagi, loh ternyata jelek dan biasa aja gitu Mas. Terima kasih. Ya nggak masalah juga sih. Kamu bikin sesuatu, kamu udah menjudge idemu yang awal itu jelek gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa juga kalau kamu bisa sadar itu ya bagus. Artinya kalau kamu ngomong ide pertamamu jelek, artinya kamu udah bisa menemukan ide baru yang lebih bagus dong. Kamu tahu ada sesuatu yang lebih bagus dari idemu itu. Ya udah itu nggak apa-apa. Artinya kamu udah melakukan usaha kan. Yang penting manusia itu usahanya itu ada, kamu udah usaha mencatat itu bagus itu. Makanya saya katakan bahwa itu atau enggak, bahwa setiap karya pasti akan menemukan jalannya. Pada waktu kamu sekarang ini bilang ternyata jelek gitu, siapa tahu 10 tahun lagi jadi bagus idemu itu. Ada peristiwa yang menjadikan idemu itu bagus. Ya enggak? Jadi tetap catat, kalau saya tetap catat sih, apapun mau nanti ternyata udah ada film atau cerita novel atau apa yang sama dengan ide kita juga enggak ada masalah kalau menurut saya. Yang penting kita udah nyatet duluan itu, mau dipakai apa enggak. Yang namanya ide daripada lupa, kalau saya tetap bisa catat gitu, mau dipakai mau enggak ya. Karena itu bagian dari usaha hidup saya untuk lebih baik, karena saya orangnya pelupa gitu. Itu aja sih. Oke, Mas Seno, bagaimana? Udah. Terus tadi Mbak E? Ya. Itu Mbak Reva pasti namanya. Siapa? Mbak Reva namanya. Reva. Kamu kalau yang cantik-cantik hafal ya? Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri Mas. Nama saya Reva Nandita Supangat dari SMA Negeri 1 Purworejo Kelampok. Sebelumnya izin bertanya, tadi kan sempat dari materi yang diberikan oleh Mas Anto itu dikatakan bahwa apabila kami ingin membuat film dan memilih karakter dan tokoh itu sebisa mungkin harus mirip dan sama dengan apa yang kita inginkan. Tetapi apabila kita sudah menemukan tokoh yang sesuai, namun tokoh tersebut mungkin orang tersebut baru terjun dan mulai kayak mencoba dalam mengikuti pembuatan film atau produksi film. Bagaimana cara kita sebagai sutradara itu mendirect dengan baik tanpa adanya orang tersebut ngerasa tidak enak atau diterima dengan baik oleh orang tersebut. Dan saya ingin bertanya mengenai film dokumenter, itu kan lumayan susah ya Kak untuk dibuat, diproduksi. Dan itu apakah bisa didirect dan bagaimana cara kita sebagai sutradara dalam mendirect film dokumenter? Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus nih. Jadi itu tadi makanya ada gunanya reading tadi. Misalkan kamu udah nemu tokoh atau orang yang pas dengan karakter itu tapi mainnya kurang bagus itu kan? Atau izin Kak, jadi semisal kita sudah menemukan dan cocok, tetapi orang ini tuh baru terjun gitu, jadi kita harus lebih dapat membimbing orang tersebut. Nah, bagaimana cara agar orang tersebut nyaman dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita katakan gitu? Ya itu tadi dengan reading pendekatan itu. Diajak ngobrol, kenalan lebih dalam, tanya, misalkan udah bapak-bapak, Pak, udah punya anak belum? Oh, udah. Istrinya berapa Pak? 1. Punya selingkuhan enggak Pak? Gitu. Jadi ditanya biar ngobrol, biar deket aja gitu. Ditanya, terus kamu mendekatkan diri. Kalau memang kamu muda, terus orangnya lebih tua, kan kadang-kadang kamu sungkan untuk nyuruh-nyuruh gitu kan. Sungkan ya, mohon maaf ya Pak. Awalnya aja dengan kata mohon maaf. Itu udah sangat menolong sih kalau menurut saya. Maaf ya Pak, karena kebutuhan karakternya itu seperti ini, Bapak ini saya
mukanya saya bopeng-bopeng atau saya kasih semen ya Pak, atau itu maaf ya Pak nanti karena kejatuhan semen ya ini gitu. Tapi nggak sakit kok Pak, semennya ini palsu gitu, isinya kapas kok di dalamnya atau apa itu. Jadi kata maaf itu udah sangat membantu sih bener. Ya memang tradisi di Jawa kan juga yang muda terus menghormati yang tua. Bukan hanya di film kan, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun sama. Jadi apa salahnya kamu mengucapkan kata maaf untuk mengawali dalam sebuah negosiasi atau pembicaraan gitu kan. Itu sih kalau aku, jadi sangat ampuh. Atau kalau dulu aku kalau ketemu orang yang hebat atau ketemu orang yang itu saya pandang wah ini punya karisma yang kadang-kadang jauh di atas saya gitu. Saya ketemu tuh langsung saya ajak salaman, saya cium tangannya. Nah itu pasti dia langsung anggap kita adik atau apa, nah itu udah kita menang duluan. Terus kita mas nyun tulung ye ini bla 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 bla. Itu akan respect kok gitu. Selama kita sopan sama orang-orang seperti itu gitu. Itu sih kalau aku ya, itu kalau yang kulakukan itu. Oke, mungkin pertanyaan yang kedua tentang film dokumenter, apakah ketika memproduksi film dokumenter bisa kita sebagai sutradara bisa mendirect itu? Ya, monggo. Kalau mendirect, aku waktu wawancara itu saya direct, memang saya direct. Karena kan aku punya benang merah yang akan aku buat nih, ya kan? Benang merahnya apa? Nah, itu kan udah ada di otak saya kan. Ini akan ngomongin ini. Karena aku udah punya gambar yang aku lihat dari para mahasiswa yang saya kumpulkan itu kan udah tak lihat satu gitu. Walaupun di tengah perjalanan setelah aku melihat, setelah aku tata, setelah aku punya benang merah, aku dikasih footage yang lebih bagus lagi. Akhirnya aku rombak lagi, bikin lagi benang merahnya, saya ganti lagi gitu. Sampai bongkar pasang. Nah kalau dokudrama kan, kalau memang ada dokumenter drama kan ada namanya dokudrama ya, itu memang ada yang diderek karena kan ada dramanya gitu. Oke, jadi mungkin ketika mendirectnya itu ketika wawancara aja, karena kalau mendirect adegannya itu akhirnya jadi dokudrama. Itu kalau adegan pure saya ngelihat gambar satu-satu, nggak bisa, kamu nggak punya, kamu harus ngelihat gambar satu-satu, bener-bener rajin lihat gambar itu. Klikin ya berjam-jam ngeliatin itu, mana yang bagus, oh ini enggak. Tapi dalam prosesnya kamu udah punya benang merah dulu ya, benang merah kamu mau menyampaikan apa itu harus punya itu dulu, itu sih. Oke, bagaimana Mbak Reva? Ya cukup, terima kasih Kak atas penjelasannya. Oke, mungkin dicukupkan saja ya Mas Anto Galon, karena memang waktu kita terbatas. Atau nanti kalau teman-teman ingin ngobrol dengan Mas Anto Galon bisa bertemu secara personal, in person saya langsung. Di sini sampai tanggal 2 kok. Wih. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol lebih dekat bisa ke markasnya Mas Bob, boleh Mas ya? Kalau pengen ketemu ngobrol-ngobrol secara ini aja bisa di markasnya CLC. Iya. Silahkan nanti hubungi panitia aja kalau itu, iya, kalau mau ngobrol setelah ini. Jadi nanti bisa ketemu di luar festival, di venue, di mana pokoknya. Kalau papasan langsung, Mas, gitu aja, langsung ditanyain. Boleh gitu Mas. Karena kalau melihat antusiasme, kalau dilanjutin sampai besok pagi nggak kelar-kelar gitu. Ya nggak apa-apa, asik kok. Asik. Oke, mungkin dari Mas Anto Galon ada closing statement untuk para pelajar dan untuk para yang hadir di sini. Monggo. Oke. Closing statement ya. Oke. Jadi untuk adik-adik terus berkarya ya. Satu ya, orang yang berhasil di muka bumi ini adalah orang yang mau mencari suatu keadaan, dan apabila dia tidak menemukannya maka dia akan menciptakannya. Jadi adik-adik terus ciptakan karya-karya untuk dirimu dan untuk masyarakat. Malah ketawa deh. Untuk masyarakat, berguna untuk nusa dan bangsa. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banget Mas Anto Galon. Kayaknya waktu kita sebenarnya masih kurang banyak ya. Mungkin bisa dilanjut di tahun depan. Oke, mungkin dari Mas Anto Galon sudah semuanya ya. Sekalian saya undur diri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah dari saya atau kita kurang bagaimana
kurang baik dalam menjadi moderator, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, akhir kata saya Nanang Termos, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Kurida. Waduh. Oke, mungkin bisa beri tepuk tangan lagi untuk narasumber kita pada hari ini, ada Mas Anto Galon dan juga Mas moderator kita ya, ada Mas Nanang Termos. Oke, gimana nih tadi sesi diskusinya? Sangat ini ya, sangat gong, sangat daging ya. Tadi banyak juga teman-teman yang sudah bertanya dan banyak ilmu yang sudah disaringkan oleh Mas Anto ya kan. Tadi sebenarnya ada satu statement yang aku highlight dari Mas Anto nih. Yang tadi beliau itu selalu meng-highlight statement setiap karya akan selalu menemukan jalannya. Ya nggak sih? Jadi bagi sutradara muda maupun sutradara tua ya, jangan lupa temukan jalan kalian untuk berkarya gitu. Jadi intinya tadi balik lagi kan, kalau misal kita ada ide, catat dulu aja. Eksekusinya kapan-kapan juga nggak masalah gitu. Jadi ayo tunjukkan karya-karya keren kalian kepada dunia. Nih nyong dua karya kon dua ora gue. Intinya ayo semuanya teman-teman di sini yang sudah hadir, mungkin setelah pulang tadi kan sudah dapat ilmu ya dari Mas Anto, langsung diserapkan ilmunya, langsung dieksekusikan saja ya. Karena apalagi di sini banyak nih sutradara muda ya kan. Jadi diharapkan nanti setelah sesi diskusi pada hari ini, setelah fokus on tadi bersama Mas Anto, akan menghasilkan karya-karya epik selanjutnya, begitu ya. Oke, dan tentunya tadi teman-teman yang sudah bertanya bisa acungkan kaki, enggak dong ya, acungkan tangan. Nanti kita akan kasih voucher diskon, voucher 15% diskon untuk pembelian merchandise Festival Film Purbalingga. Coba teman-teman tadi yang bertanya bisa acungkan tangan ya, nanti dibantu oleh aser kita untuk memberikan voucher tersebut gitu. Dan bagi teman-teman lain nih yang sudah jauh-jauh dari luar kota, dari Aceh mungkin tadi, atau dari Merauke ya kan, atau dari Banyumas aja, bisa beli juga merchandise Festival Film Purbalingga yang ada di depan. Banyak, ada gantungan kunci, tote bag, terus ada pin, ada cangkir juga gitu. Jadi nanti pulang-pulang bisa pamer ke teman-temannya gitu. Kayaknya dua merchandise keren kon dua ora gitu. Sombong dulu guys, kita punya merchandise keren gitu dari Festival Film Purbalingga gitu. Jadi cukup sekian sesi Focus On pada hari ini, dan sebelum mengakhiri sesi kali ini, kita foto bersama dulu ya teman-teman ya. Boleh. Madep, mana nih Mas fotografer? Dari sini aja? Dari sini bawah atau di depan panggung ya Mas ya? Oke, bagi teman-teman bisa duduk aja ya posenya ya. Oke. Tunjukkan pose keren kalian, karena nanti akan diupload di sosial media Festival Film Purbalingga. Oke, jangan lupa follow juga sosial media Festival Film Purbalingga. Oke, foto bersama dulu ya teman-teman ya. Oke, akan foto bersama juga dengan narasumber keren kita, Mas Anto Galon. Bisa di tengah boleh Mas Anto, bersama Mas Bowo juga. Oke, wih ben gantengnya keton. Oke, hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Dan yang selanjutnya Mas Anto Galon dan Mas Bowo Laksono bisa naik ke atas panggung terlebih dahulu, karena akan ada pemberian sertifikat
dari Mas Bowo ke narasumber kita, yaitu Mas Anto Galon. Oke, ini sertifikatnya. Oke, ini dia pemberian sertifikat oleh Mas Bowo Laksono kepada narasumber kita, Mas Anto Galon. Oke, pose dulu, 3, 2, 1. Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Anto dan juga Mas Bowo. Beri tepuk tangan lagi buat narasumber kita dan juga untuk kita semua. Dan tentunya setelah sesi ini akan ada sesi ketiga nanti ya teman-teman, ada kompetisi dokumenter. Jadi jangan lupa teman-teman setelah sesi ini misal mau jajan-jajan di depan dulu boleh, atau mau beli merchandise di depan juga boleh. Nanti balik lagi sekitar jam 15.30. Gitu ya teman-teman. Jadi saya Kurnia Banatuska pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. See you.